Oke teman-teman, ini belajar ngomong episode 7. Angka 7 itu biasanya angka-angka yang unik ya. 7 keajaiban dunia, 7 lapis langit, 7 umur manusia, Cristiano Ronaldo angkanya 7, dan lain sebagainya. Dan ini adalah episode ke-7, harusnya menjadi episode yang unik atau menjadi episode yang spesial. Tapi jujur saja di video kali ini saya tidak tahu ingin berbicara apa, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti seri belajar ngomong dari sesi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 dan hari ini sesi 7. Mungkin beberapa yang saya sampaikan tidak memberikan manfaat untuk teman-teman semua, karena dari awal saya membuat video seri belajar ngomong ini, niat saya adalah saya ingin berusaha untuk bisa berbicara di depan kamera atau di depan publik, karena kalau menurut saya sekarang itu pekerjaan apa sih yang nggak butuh skill bicara gitu? Semua butuh. Pekerjaan apa sih yang nggak pakai skill bicara? Semua butuh. Dan skill bicara itu menurut saya tidak ada yang simsalabim. Orang bisa bicara, bisa public speaking, bisa berbicara di depan publik, bisa lancar ngomong di depan kamera, itu karena mungkin sudah beberapa kali mengalami latihan dan sudah beberapa kali gagal dan sudah beberapa kali pula mengulang. Nah, yang ingin saya coba lakukan juga hal itu gitu. Jadi saya ingin berusaha untuk belajar dan terus belajar. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih karena selama saya belajar ini teman-teman stay atau teman-teman bersedia untuk mendampingi saya dengan cara menonton video-video saya. Sekali lagi terima kasih. Kemudian mungkin di hari ini saya ingin coba untuk meminta doa dan juga bantuan kepada teman-teman semua agar saya bisa berkembang lagi ke depannya. Caranya adalah pertama teman-teman like, kemudian teman-teman komen apapun, boleh permintaan teman-teman untuk di video selanjutnya harus bahas apa, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga subscribe. Nah teman-teman, di video ini saya ingin sedikit bercerita tentang sesuatu yang mungkin oleh orang kebanyakan tidak diketahui, tapi oleh teman-teman dekat ini sering kali ditanyakan. Itu adalah tentang kenapa saya ditindik. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini telinga sebelah kiri saya ini tuh ditindik. Nah, dan ini kalau dimasukkan anting, ini masih bisa masuk. Nah, sebenarnya ditindik ini bukan gaya-gayaan ya, bukan gaya-gayaan saya mau ikut-ikut tren tindik dan lain sebagainya, bukan. Ini kisahnya panjang. Jadi yang melakukan tindik ini adalah ayah saya, dan ini terjadi ketika dulu saya masih bayi. Ceritanya ketika saya dikandung dulu, ayah saya itu berharap bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah laki-laki. Pada saat itu dulu ayah belum kenal USG ya. Mungkin USG-nya sudah ada tapi ayah belum kenal USG. Orang tua saya belum kenal USG, jadi saya tidak bisa diprediksi jenis kelaminnya pada saat sebelum lahir. Nah, ayah saya itu punya anak itu 2 sebelum saya. Jadi saya punya kakak 2 dan dua-duanya perempuan, dua-duanya wanita. Nah, ayah saya itu ingin punya anak laki-laki. Nah, ketika ibu saya mengandung, ayah saya ingin yang dilahirkan oleh ibu saya adalah laki-laki. Pada saat itu ayah bilang, kalau anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka telinganya akan ditindik dan dikasih emas. Gitu. Saya juga nggak tahu ayah saya dulu akan beli emasnya pakai apa, tapi ya itu mungkin salah satu bentuk saking kemauannya gitu, untuk mengikat kemauan nazarnya gitulah. Nazar kalau saya punya anak laki-laki akan saya tindik, akan saya kasih emas gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya ibu saya melahirkan dan lahirlah saya. Jadi
karena ayah saya mengingat janjinya, jadi pada saat kecil saya ditindik. Nah, kalau berdasarkan cerita dari orang tua saya, tindik ini sampai saya SD itu udah dilepas. Sebelum saya SD itu udah dilepas. Tapi bekasnya itu masih ada. Jadi saya juga dulu berusaha untuk menutupi ini ya, berusaha untuk menutupi kalau saya ditindik. Tapi kalau dari dekat itu kelihatan. Jadi lubangnya itu masih ada. Jadi dulu pernah pas lagi SD, kalau nggak salah antara kelas 4 atau kelas 5. Jadi dulu ada teman yang nakal, kemudian saya dipegangin gitu, kemudian ditusuk pakai lidi, dan akhirnya ya bolongnya jadi gede lagi gitu. Dan sampai sekarang bolongnya masih ada. Buat teman-teman yang dekat sih kadang-kadang suka nanya ini kenapa. Ya kadang-kadang saya bilang saya nakal, padahal sebetulnya enggak. Jadi ini memang dari kecil saya sudah ditindik oleh ayah saya, dan itu kaitan dengan nazar beliau yang ingin punya anak laki-laki. Terus di video ini juga saya ingin coba minta saran dari teman-teman, kira-kira di episode 8, 9, atau 10 tema apa yang harus saya bahas. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.